Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan jumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Pada pertemuan sebelumnya, sudah kita bahas bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas cara yang kedua, yaitu bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kita akan masuk dalam materi yaitu bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Teknik penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna yaitu bagaimana kita mengubah persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bagaimana itu bentuk kuadrat sempurna? Bentuk kuadrat sempurna yaitu x tambah p kuadrat dan x kurang p kuadrat. Jadi, untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu bagaimana kita harus merubah persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna x tambah p kuadrat atau x kurang p kuadrat. Sebagai contoh, tentukan akar persamaan kuadrat 5x kuadrat kurang 18x kurang 8 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, penyelesaiannya. Bentuk persamaan kuadrat 5x kuadrat kurang 18x kurang 8 sama dengan 0, kita harus rubah persamaan kuadrat ini ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna tadi adalah x tambah p kuadrat atau x kurang p kuadrat. Bagaimana langkah-langkahnya merubah persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna? Tolong disimak ya. Oke, langkah pertama, pindahkan C ke ruas kanan dengan tanda berlawanan. Dalam hal ini, A-nya adalah 5, B-nya adalah negatif 18, dan C-nya adalah negatif 8. Jadi, langkah pertama, pindahkan C ke ruas kanan. Berarti karena C-nya negatif 8, pindahkan ke ruas kanan, maka tandanya akan berlawanan menjadi 8. 5x kuadrat kurang 18x sama dengan 8. Oke, langkah berikutnya. Bagilah dengan A. Tadi A-nya 5 ya, berarti semua bilangan dibagi dengan 5. Berarti 5x kuadrat dibagi 5 menjadi x kuadrat, 18 per 5, kemudian yang C-nya menjadi 8 per 5. Oke. Setelah itu, langkah berikutnya, tambahkan kedua ruas persamaan dengan B per 2A dipangkatkan 2. Tadi B-nya adalah negatif 18, sedangkan A-nya adalah 5. Sehingga kedua ruas jika ditambahkan dengan B per 2A kuadrat menjadi ruas kiri menjadi ditambahkan B per 2A. B-nya adalah negatif 18, A-nya 5, berarti negatif 18 per 2 kali 5, berarti negatif 18 per 10 kuadrat. Sehingga ruas kiri ditambahkan dengan negatif 18 per 10 kuadrat, dan ruas kanan juga ditambahkan dengan negatif 18 per 10 kuadrat. Oke, ini langkah utama di awal untuk membentuk kuadrat sempurna. Mengulang, langkah pertama, pindahkan C ke ruas kanan, berarti tandanya akan berubah menjadi berlawanan. Langkah berikutnya, bagi kedua ruas persamaan dengan A. Setelah itu, tambahkan kedua ruas persamaan dengan B per 2A kuadrat. Nah, bentuk ini sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna karena bisa dirubah menjadi bentuk X kurang 18 per 10 kuadrat. Inilah bentuk kuadrat sempurna di sebelah ruas kiri.
X kurang 18 per 10 kuadrat. Itu dibentuk dari X kuadrat kurang 18 per 5X ditambah negatif 18 per 10 pangkat 2. Sehingga bentuk kuadrat sempurna itu bisa dirubah menjadi X kurang 18 per 10 pangkat 2. Untuk mudahnya, jadi kalau kita sudah melewati proses 3 langkah tadi, maka sudah terbentuk persamaan kuadrat sempurna, sehingga tinggal merubah menjadi di sini variabel dari pangkat 2-nya, kemudian dengan C-nya. Kemudian baru dipangkatkan 2, yaitu X kurang 18 per 10 pangkat 2. Jadi kita tinggal mengambil variabel dari yang berpangkat 2 dengan C-nya yang berpangkat 2. Seperti itu. Ya. Kemudian yang di ruas kanannya dioperasikan seperti biasa. Berarti 8 per 5 ditambah negatif 18 per 10 dikuadratkan menjadi 324 per 100. Maka langkah berikutnya, ruas kanan bisa kita operasikan dengan menyamakan penyebut seperti ini. Disamakan penyebutnya menjadi 100. Jadi ruas kanan mengoperasikannya seperti biasa ya. Oke. Maka dapatlah hasil seperti ini. X kurang 18 per 10 kuadrat sama dengan 484 per 100. Oke, sehingga X kurang 18 per 10 kuadrat sama dengan 484 per 100, maka X kurang 18 per 10 sama dengan plus minus akar dari 484 per 100. Jadi kita untuk melepaskan kuadratnya, maka menjadi bentuk akar kuadrat. Seperti itu ya. Sehingga X kurang 18 per 10 sama dengan plus minus akar dari 484 per 100, yaitu akar 484 adalah 22 dan akar dari 100 adalah 10. Berarti 22 per 10. Sehingga kita sudah hampir ke penyelesaian, sehingga X kurang 18 per 10 sama dengan 22 per 10, atau X kurang 18 per 10 sama dengan negatif 22 per 10. Karena tadi adalah plus minus, satu yang positif, satu yang negatif. Sehingga dengan menggunakan operasi persamaan linear, maka X sama dengan 22 per 10 ditambah 18 per 10, pindah ke ruas kanan ya. Atau X sama dengan negatif 22 per 10 ditambah 18 per 10. Pindah juga ke ruas kanan min 18 per 10-nya. Sehingga kita peroleh nilainya X sama dengan 40 per 10, atau X sama dengan negatif 4 per 10. Atau hasil akhirnya menjadi X sama dengan 4, atau X sama dengan negatif 2 per 5. Disederhanakan. Nah, inilah penyelesaiannya. Jadi, selesainya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2 per 5. Bagaimana anak-anakku? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jadi, inti dari cara melengkapkan kuadrat sempurna yaitu kita merubah bentuk persamaan kuadrat tersebut menjadi bentuk kuadrat sempurna. Terima kasih. Sampai jumpa, salam sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar matematika.